Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nabi, idza talaqtumun nisa fatallikuhunna li'iddatihin wa ahsul iddah wattaqullaha rabbakum. Surat At-Talaq, surat yang ke-65, halaman 558, ayat pertama. Kajian kita pada pertemuan yang lalu adalah mentalak itu adalah melepaskan ikatan pernikahan. Talak itu ada yang sesuai dengan sunnah, ada yang tidak sesuai dengan sunnah, sehingga disebut dengan talak sunni dan talak bid'i. Talak bid'i adalah talak yang dilaksanakan atau dikatakan, disebutkan oleh seorang suami kepada istrinya, salah satunya ketika istrinya lagi haid. Orang yang mentalak istrinya ketika haid itu talak tidak sesuai dengan sunnah, harus dia kembali kepada perempuannya. Kalau ingin mentalak juga, selesaikan haidnya, sudah suci, jangan disentuh, jangan digauli, jatuhkan talak dengan baik-baik. Kira-kira itu kemarin. Maka kita sambung. Fatalliquhunna li'iddatihinna. Maka talliqu, kalian talaklah atau kalian ceraikanlah hunna. Hunna mereka perempuan-perempuan itu atau istri-istri kalian, li'iddatihinna pada waktu mereka menghadapi iddah mereka. Iddah masa menunggu, masa menanti bagi seorang perempuan setelah ditalak oleh suami. Iddah bagi wanita normal yang masih haid, belum mencapai usia menopause, 3 kali suci, salasah quru', sebagaimana disebut dalam surah Al-Baqarah. Talak dia ketika dia dalam keadaan suci, itu suci pertama. Datang haid, lalu suci lagi, suci kedua. Datang haid, suci lagi, suci ketiga. Habis masa sucinya, habis. Kalau laki-laki tidak pulang atau tidak rujuk, maka jadilah dia talak bain sughra. Apa itu bain sughra? Itu talak yang dijatuhkan atau masa iddahnya sudah berakhir. Si suami tidak bisa pulang anda saja, tapi dia harus nikah lagi kalau masih ingin melanjutkan hubungan pernikahan dengan istrinya. Nikah lagi, mahar baru lagi, saksi baru lagi, akad baru lagi. Yang lama itu barangkali kamarnya atau orangnya. Tapi kalau dia masih masa iddah, nah itu gunanya. Kalau dia masih masa iddah, si suami bisa rujuk kepada istrinya, dan itu masih masanya. Namanya talak raji'i. Raji'i talak yang masih boleh suami untuk pulang. Semasa iddah itu perempuan tidak boleh keluar daripada rumah suaminya, karena dia belum lepas betul. Ketika istri ditalak, jika dia tinggal di rumah suaminya, bukan di rumah emaknya, bukan di rumah amainya, tapi di rumah suaminya, dia tidak boleh keluar.
semasa iddah. Habis masa iddahnya baru. Nah, sekarang kita kembali lagi. Jadi bagi perempuan normal, ya salasah quru. Yang terpilih, yang paling banyak memahami salasah quru itu 3 kali suci. Di samping ada juga ulama-ulama kita memahami 3 kali haid, dan itu memperlamanya. Apa 3 kali haid? Ditalak dia ketika suci, datang haid pertama. Suci, datang haid kedua. Suci, datang haid ketiga, lama dia. Maka itu namanya menzalimi seorang wanita. Tapi kalau ditalak dia masa setelah haid, suci pertama, datang haid, suci kedua, datang haid, suci ketiga. Itu namanya iddah. Menghitung waktu, menunggu hari. Ada bilangan tentu. Kalau dia wanita sudah menopause, tidak haid lagi, ya 3 bulan. Jika perempuan hamil sampai melahirkan, ditalak oleh suaminya, lagi hamil, besok beranak habis masa iddah. Jika kematian suami 4 bulan 10 hari, yang dikatakan orang masa berkabung. Nah, kita fokus sekarang masalah talliquhunna li'iddatihinna. Talliqu, talaklah. Karena mentalak itu laki-laki. Kalau perempuan tidak mentalak, talak perempuan khulu'. Khulu' khala'a melepas, menanggalkan baju, melepaskan. Ini khulu' adalah perempuan menggugat cerai ke pengadilan. Karena dia tidak suka lagi dengan suaminya lantaran ini itu. Namanya minta cerai. Kalau perempuan minta cerai tanpa ada sebab tertentu, ini berbahaya juga. Tapi kalau sudah lengkap alasannya, tidak mungkin lagi dilanjutkan, maka pengadilan berhak memutuskan cerai. Suka tidak suka laki-laki, namanya khulu'. Kalau sudah khulu' itu punya laki-laki, ya berikan lagi. Tidak boleh kawin-kawin lagi. Nah, itu bahayanya kalau perempuannya minta cerai, berarti dia yang melepaskan. Maka tidak ada lagi cerita untuk rujuk-rujuk. Lebih-lebih perempuan yang sudah umur 80 minta cerai, tidak ada rujuk-rujuk lagi. Habis. Ini dia hak menyatukan talak laki-laki. Bagaimanapun bersikerasnya seorang perempuan minta cerai, minta jatuh segala macam, kalau laki tidak melepaskan haknya, tidak bisa. Tapi jika perempuan tidak setuju, KDRT misalnya, atau lain-lain penyebab, dia bisa ajukan ke pengadilan. Itu guna pengadilan. Jika pengadilan sudah memanggil kedua pihak dengan berbagai macam cara untuk didamaikan, tidak bisa lagi sulh, damai, tidak bisa lagi, baru pengadilan menetapkan cerai. Laki-laki tidak boleh pulang. Perempuan mengembalikan lagi maharnya dan seterusnya, karena dia yang menanggalkan. Kita kembali lagi ke sini. Jadi, hai para laki-laki, hai para suami, talliqu, maka talaklah hunna, wanita-wanita itu. Kasusnya bermula salah satunya Ibnu Umar. Dia menceraikan istrinya ketika istrinya haid. Masa haid adalah masa yang emosional seorang perempuan tidak normal. Dan masa haid, masa laki-laki juga tidak normal. Dia tidak bergaul dengan istrinya. Kadang-kadang dia linglung dan bingung, emosi tidak stabil. Maka larang ketika itu menjatuhkan talak. Juga nanti mengenai perempuan mentalak. Nah, Ibnu Umar karena dia mentalak istrinya ketika istrinya haid, bapaknya Umar bin Khattab datang mengadu kepada Rasulullah bahwa si Ibnu Umar atau Abdullah bin Umar menceraikan istrinya. Kata Rasulullah, suruh dia kembali ke istrinya. Istrinya selesaikan haid istrinya. Kemudian setelah itu kalau ingin mentalak juga talak sebelum digauli, jangan disentuh. Kalau dia datang haid,
selesai haidnya, mandi dia bersih lagi, disentuh berubah badan lagi, tidak boleh. Karena tidak diketahui ini anak milik siapa. Nih. Jadi untuk itu talliquhunna li'iddah, pada masa mereka akan menghadapi iddah. Wa ahsul iddah, ahsu diterjemahkan ahsu, hitunglah oleh kalian. Iddah, waktu iddah. Ahsu itu terpakai biasanya menghitung dengan rinci, jelimet, akurat, teliti. Jadi betul-betul jelaskan masa iddah. Hitung betul, jelaskan betul, karena efeknya ada. Efeknya ada. Untuk itu bagi si suami yang akan mentalak istri, dia harus tahu ini. Itu makanya talak itu jatuh di pengadilan. Bisa jadi orang pengadilan mengatakan tidak sah, atau belum jadi, atau tidak benar talaknya. Karena talak yang dipanggil emosi yang memuncak, marah yang menjadi-jadi, sehingga laki-laki tidak bisa mengontrol emosinya, tidak jatuh talaknya. Karena biasanya sesudah itu menyesal. Begitu juga perempuan yang mencari laki-laki, berangsang emosional, laki-laki tidak bisa mengendalikan lagi. Talak kau suruh pembatuang, tidak sah. Itu juga talak bid'i, talak yang dibikin-bikin. Talaknya 3. Nanti akan ke bawah ketemu tuh. Apa talak 3? Menjatuhkan talak, lalu rujuk lagi, berjalan sekian lama, 1 tahun atau lebih, bergeser pula lagi, itu talak. Itu talak 2. Kemudian kau lagi, itu talak. Talak 3, anda boleh pulang lagi. Nah 3 itu yang boleh. Ini talak yang masih bisa dirujui, at-talaqu martain. Talak 2 kali. Bisa dirujuk. Kalau 3 enggak. Harus dia cino betul. Jadi itu talak sebelum pembatuan enggak benar. Itu namanya talak kepasayan. Talak tasimbaban. Sebelum pembatuan berapa banyak pembatuan? Talak 1. Talak itu dilepaskan dengan sadar. Karena tujuan talak itu hanya melepaskan ikatan, misalkan ghalidha, ikatan yang kokoh, diikat dengan akad nikah, disaksikan pakai mahar, pakai wali, lalu diperhelatkan, diwalimahkan. Itu luar biasa. Tiba-tiba lepas saja, tidak bisa segampang itu lepas. Ada aturannya, ada adabnya, ada ketentuan yang berlaku. Ini tidak kembali dilepaskan. Entalak kau, tidak itu. Carilah dia. Tak itu. Itu bertengkar. Biasa, tengkar. Itu kalau malam itu menangis, biasa. Laki-laki itu tiba di bagani, kau tiba lapor orang ketutup lapor terus kamu pulang. Supaya sampai malam menuai lapor orang. Lapor ketutup lah tuan ni lah. Kamu pilih? Lah kenapa pulang mulia? Makanya harus pikir-pikir talak. Itu jadi betul-betul hitung masa iddah. Iddah ada pula sekian ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi iddah. Untuk diketahui masa iddah itu dia. Wattaqullaha rabbakum. Dan bertakwalah kamu kepada Rabb kamu. Pada laki-laki, pada khususnya attaqullah, ya bertakwalah, takutlah kamu kepada azab Allah. Laksanakanlah perintahnya bintisali awamiri wajitinabi nawahi. Takutlah kamu kepada ikab, sanksi, hukuman daripada Allah jika kamu melanggar ketentuan Allah, aturan Allah. Dengan laksanakan perintahnya, hentikan larangannya. Pun dalam pergaulan rumah tangga juga bertakwa kepada Allah, termasuk ketika talak, ketika rujuk, masa iddah dan seterusnya. Bertakwalah kamu kepada Allah. Laksanakanlah aturan-aturan Allah ketika itu. Kembali kita kepada
populer. Imam Bukhari mengatakan dalam babnya al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmui dulu sebelum mengerjakan sesuatu, sebelum memperbuat sesuatu, sebelum mengatakan sesuatu. Nah, talak itu dua, dengan ucapan dan perbuatan. Jadi kalau kita akan mengucapkan talak, ilmui dulu. Kalau kita akan melakukan talak, ilmui dulu. Nanti jatuh kepada talak yang tidak benar. Atau nanti tidak diilmui, pulang anda saja nanti, masa iddah habis. Rujuk namanya. Rujuk itu kembali. Kembali ke mana? Dulu dia di situ, lalu pergi. Kembali ke situ, rujuk, raja'ah. Dulu dia kawin, nikah, sudah sekian lama, talak, lepas ikatan nikah. Lalu kembali rujuk, kembali lagi kepada ikatan sebenar, rujuk. Itu namanya rujuk. Kajinya baik talak atau rujuk, ya ada ketentuannya. Kadang sudah setahun tidak pulang-pulang, dia sudah cerai dengan istrinya. Kok pulang saya? Nabi masuk iddah. Di mama aja puik saya. Tu bawa seorang kali kabi agak sekian orang. Tu makan tu lah enggak. Khawatir kita nanti zina. Khawatir zina. Kalau betul-betul jatuh talaknya dulu, walaupun pengadilan tidak menjatuhkan, tapi talaknya sudah sah misalnya. Ditanya kepada ustaz, kepada guru, kepada ulama, kepada buya, sudah sah. Walaupun surat cerai keluar, sah talaknya misalnya begitu. Cuma tidak dibawanya ke pengadilan. Dah tahu tidak pulang-pulang talak. Di mamaknya baca puik saya, di bini terima saya zinanya. Jadi harus bertakwa kepada Allah. Harus ilmui, ketahui, pelajari, tanya dulu. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Contohnya begitu. Lewatkan di negara Minang kok begitu loh undang-undang yang resminya. Baranyok, bagani itu tidak baca puik saya talak, anda talak. Biasalah tak pulang. Ketinalah tak talak kan? Tak pulang. Baranyok. Di kami laki-laki di Minangku kalau baranyok kan pantanglah pulang kalau dia puik. Walaupun penganaan tak kemah-kemah dan kadang-kadang terbalik pakai baju. Tapi ke pulang saya balik loh. Sebab tu nak rumah awak. Karena di Minangku kita menumpang rumah bini. Bini, lalu sanak ni dia lagi, mana pulang lagi, talak aja lah. Tak talak dah. Bagani, maranyu, lalu ke surau, lalu ke lepau, lalu di mana kan, rumah kawan, tak talak dah. Bagani. Dan tak boleh diputuskan oleh mertua, oleh dan sanak. Bagani. Bekau nak banyak puik salah. Nak pulang-pulang saja, nak talak dulu lah. Tak talak dah. Jadi bagani, balai dengan talak. Dan talak diucapkannya pakai saksi gil pak mak atau nasana ambo lah mentalak bini muka ndak tahan boleh loh jo bini muka. Nah mau jatuh talak satu nyo jatuhkan itu setelah haid, berarti haidnya kini ndak diubah ndak bagawa. Kok beko, kok bisuak, kesepakalai pokoknya masih dalam sucinya. Talak. Itu nan talak sunni. Yang kecil ka orang dak saksi minimal dua. Yang dua, talak satu. Kalau memang sudah secara hukum agama sudah jatuh, ya itu. Walaupun pengadilan belum lagi karena tidak dibawa ke pengadilan. Beko dijapik sepulang. Nya masa idahnya lah habis diranggai di mamaknya. Lah 6 bulan menjapuk pulang. Lah habis masanya. Lah kadar rasa, nak kadar teh doh, kadar rasa. Boleh pulang. Atau bagani tidak boleh pulang, nak talak. Begitu ya harus. Jadi harus fattaqullah, harus bertakwa dalam itu.
Itu bagi perempuan-perempuan yang ingin ditalak dan minta talak, hati-hati. Wala la tukhrijuhunna min buyutihin, dan janganlah tukhriju, kamu hai laki-laki, para suami, tukhriju, mengeluarkan hunna, mengeluarkannya perempuan-perempuan yang sudah ditalak itu, min buyutihinna, daripada rumah-rumah mereka, artinya tempat tinggal mereka. Pertama, laki-laki diperintah untuk askinuhunna. Setelah dia kawin dengan seorang perempuan, dia harus cari ke rumah. Itu sebenarnya. Sehingga dia berhak mengatur rumah tangganya sendiri. Dan itu jadi rumahnya. Selama ikatan perkawinan, itu menjadi rumah perempuan. Maka dikatakan itu rumahnya. Walaupun suaminya yang punya itu rumahnya. Dia ibu rumah tangganya. Maka tidak baik sebenarnya seorang laki-laki tinggal di rumah mertuanya. Laki-laki tidak berkuasa. Ibunya masih berkuasa, bapaknya masih berkuasa, udah adiknya masih berkuasa. Sebab itu tidak mutlak punya. Yang punyanya ni bilik saja. Punyanya bilik saja. Kadang-kadang bilik itu sepeninggalan itu masuk semenjauh kalau. Tidak ada privasi. Yang terbaik, carikan tempat tinggal setelah kawin, sehingga tidak ada dimasuki oleh mertua. Kadang-kadang hasutan mertua. Nah, ketika istri itulah kawin, tinggal di rumah, di mana rumah yang dicarikan suami, dikontrakkan suami, dan segala macam, jatuh talak, tidak boleh dia dikeluarkan dari rumah itu. Kalau kita menjatuhkan talak kepada berusi, awak nak keluar. Sebab tinggal rumah orang. Awak tinggal rumah orang. Itu jadinya. Tidak bisa kita keluarnya rumah bang keluarnya. Kita nak keluar. Secara tidak langsung, bini yang mentalak awak, pilih laki saja. Itu berlaku bagi perempuan yang tinggal di rumah suaminya. Apakah dikontrak atau minjam atau semacamnya, tinggal di rumah suaminya. Ketika sudah ditalak, jangan keluarkan dia perempuan itu dari rumahnya sebelum habis masa iddah. Sebelum dia habis masa iddah, perempuan tidak boleh keluar biasa-biasa. Yang tidak boleh lagi bergaul suami istri, kecuali keduanya rujuk lagi. Keluar dia, karena dia belum lepas betul. Lepas betul habis iddah, baru lepas mana? Lah, tidak boleh dikeluarkan. Itulah tukhrijuhunna min buyutihinna. Dan perempuan kemana-mana tetap harus melapor kepada suami, karena itu masih masa rujuk. Kalau ditalak, dicerai oleh suaminya, paisnya mana enggaknya? Tidak boleh dah. Sebabnya masih dalam masa suami berhak untuk merujui. Itu talak gini, bagani lari ke rumah merenggainya. Direnggaitnya bela aja. Salah nak salah, beko jadi kau nak wak. Biasanya yang salah tu laki-laki direnggaitnya. Dan segala macam biasanya begitu. Salah kepanjangan laki-laki kalau anak bagani. Babela hendak baca di solusi itu. Suruh, kalau orang tuanya mengerti, suruh dia. Tak boleh pulang, pergi ke rumah laki kau balik. Sebab kalian luncarai dia. Kalian masa idah. Kamu harus melapor ke suami balik. Kalian bertangkar baru. Lapeh bana habis masa idah. Barunya kembali ke rumah orang. Kita yang berencana punya anak nak bercerai, kalau pulang ke rumah awak anak aku, bersuami, dibawa di suami di tempat tugas, tempat tinggal, kok kamar-kamar. Basi sengih saja. Bercakap saja. Lalu jatuh talak cik. Tiba-tiba perempuan ko lari main ke rumah mak no. Suruh balik-balik. Bagus sudah balik-balik, tidak ada hak. Ini masih masuk itu. Kecuali laki-laki melakukan KDRT.
kekejaman, kekerasan, keterlaluan, kezaliman dalam rumah tangga. Kalau mati Pak Jawa sebenarnya selamain ke depan polisi. Tapi kalau biasa-biasa saja, biasa bersesengih. Biasa kadang-kadang waang waagau itu biasa. Kalau berjalan, kalau turun emosi. Kalau pulang magani, nah semalam kami izinkan ke rumah. Abah lapor ke suamiku. Sedih, ke sana rumah wah. Dalam malam tak mungkin kami mantana gitu. Ini masa idah. Nyo masih berhak tidak boleh dia keluar walaupun laki-laki pergi sana tidak boleh. Kalau rumah mertua laki-laki nyo tidak boleh. Nyo masuk iddah. Itu masih dianggap rumahnya. Selagi masuk la tukhrijuhunna min buyutihin. Kalau isyarat bahasa sang suami kalau ke bini cari rumah dulu. Minimal rumah kontrak. Tidak bisa rumah kontrak, rumah susun siriah. Pondok supaya tagak rumah tangga suram. Bagi kita-kita yang ke mempersuamian paja, kalau dibawanya paja di lakinya biasa, itu haknya. Tidak yang persuamian. Karena sebelumnya baik syarat ambo kami lape anak kami yang di situ, tapi tidak boleh bawa keluar. Tidak boleh bawa ke rantau. Tidak boleh bawa ke tempat tinggal di rumahku tinggal. Setuju lah. Kalau pakai syarat itu lain masalah. Anak sedang bersih. Dibawanya laki ni ngarang-ngarau, no haknya. Dan perempuan harus mengikuti suami ke rumah suami. Tidak mau perempuan durhaka perempuan. Kan sebelum itu jale-jale. Sebab laki-laki harus mencarikan tempat tinggal askinu namanya. Tinggalkan dia, carikan tempat tinggalnya. Maka selama di situ dia rumahnya, cara begitu tu rumahnya juga sampai habis masuk. Ada hikmah tertentu di situ. Wala yakhrujna, dan perempuan tu jangan keluar. Cako la tukhriju. Hai laki-laki yang mentalak, jangan kalian mengeluarkan mereka dari rumah mereka, dari rumah mereka, tempat tinggal mereka sampai habis masuk iddah. Wala yakhrujna, aku produksi lah. Dan jangan yukhrij. La yakhrujna. Kalau cakap tukhrij, kalau yakhrujna, jangan keluar mereka perempuan itu. Perempuan yang ditalak, yang dicerai, jangan mereka keluar meninggalkan rumah itu. Cako jangan keluarkan kini, jangan keluar. Nah, termasuk keluar cako itu, pergi ke rumah ngai wak, nak mau sebab balik lah. Pergi ke rumah kawan wak, nak pulang-pulang lah. Atau pergi berkata wak saya, wak lah lepeh, cewak alun lepeh lah. Pergi ke mahkamahnya tetap dalam masa iddah tu agi tahu suami, wak lah lepeh. Tu masih masuk yang masih bisa rujuk. La yakhrujna, jangan mereka keluar seenaknya saja. Itu aturannya. Illa ayatina bifahishatin mubayyinah, kecuali ayatina bahwa perempuan-perempuan itu yatina mengerjakan, melakukan, mendatangi perbuatan fahsyah, perbuatan keji yang jelas-jelas keji. Seperti dia berselingkuh-pingkuh, dia lelah ditalak oleh suaminya, nyala bebas selingkuh. Itu nak keluar. Atau hubungannya bertambah rusak, dia dan sanak suami, yang mertua melakukan kata-kata mencaci maki, mengupat, mengkutuk. Tak bisa leh tinggal, boleh dikeluarkan. Boleh dia dikeluarkan. Namanya fahisyah. Ada yang mengatakan fahisyah zina. Ada yang mengatakan bukan hanya zina, itu segala macam perbuatan keji. Batang kasar setiap hari yo metuor mah. Ada yang sanak-sanak mencari-cari elahnya. Daripada itu mudarat boleh keluar. Namanya illah.
illa ayatinya, melainkan bahwa perempuan itu mendatangi mengerjakan perbuatan fahisyah yang nyata-nyata, perbuatan fahisyah termasuk zina dan hal-hal yang bersama dengannya. Keluarnya tadi setiap malam keluar tadi laki-laki lain atau keluarnya lain, keluar. Atau kerja rumah main HP sih. Wah masih masuk idah main HP sih, kiranya ya HP itu nu curhat jo pacar lamanya. Dan segala macam keluar lah. Rumah. Wa tilka hududullah. Itulah hudud. Hudud aturan-aturan Allah, hukum-hukum Allah, syariat Allah. Baik perintah-perintah atau larangan Allah dalam masalah, khususnya masalah talak dan rujuk. Bermula semenjak nikah, kemudian talak, itu rujuk. Ada aturan khusus, ada ketentuan. Di Negariwa, di Sumatera Barat atau di Minangkabau kadang-kadang itu agak bagalomok. Tahu bagalomok? Bagalomok namanya. Ndak jale saja mau dicakau. Meranyuak no tu dah anggap setalak. Ndak pulang-pulangnya dah anggap setalak. Ndak bisa. Atau nyoleh talaknya bininya, cuma ada pengadilan. Kau jawab saya, Nabi saya dah, nggak bisa. Itu contohnya begitu. Atau laki-laki tinggal di rumah bininya, suami nak tahan tinggal di situ, ingin bawa istrinya. Kena mau ke pindah, talak kau, talak lah. Kan panjang masalahnya. Ini itu mau tidak mau harus kembali kepada hukum. Hudud tu, hudud, batasan-batasan aturan Allah. Ada ketentuan-ketentuan, ada aturan-aturan dalam talak, dalam rujuk, dan hal-hal yang berkaitan dengan itu. Sebab itu adalah hak asuh, menyusukan anak, biaya, banyak masalah. Semuanya ada hudud, ada aturan-aturan Allah. Wa may yata'adda, dan siapa yang yata'adda, siapa nanti yang melampaui batas, melanggar aturan-aturan Allah, dia wazalama nafsah, berarti dia telah menzalimi dirinya sendiri. Apa menzalimi diri sendiri? Karena siapa yang melanggar aturan Allah, nanti iqabnya, hukumannya, sanksinya jatuh kepada diri sendiri, menzalim. Itu zalim kepada diri. Siasatnya melanggar aturan Allah, ketentuan Allah, larangan Allah, maka akibatnya, risikonya dia akan mengalami sendiri. Bisa siksa di dunia, bisa di akhirat, atau mengalami hal lain secara hukum. Zalaman nafsah, seperti Nabi Adam melanggar, dia zalim kepada dirinya. Rabbana zalamna anfusana, dibaca Nabi Adam kanunnya zalim kepada dirinya. Apa? Dia melanggar aturan Allah, maka sanksinya diterimanya tanggal begini. Nah, siapa yang melanggar aturan Allah secara tidak langsung, dia telah menzalimi dirinya sendiri. Jadi wa may yata'adda hududallah, siapa yang melanggar aturan Allah baik dalam masalah talak, masalah rujuk, masalah pernikahan dan segala macam, faqad zalama nafsah, dia telah menzalimi dirinya sendiri lantaran melanggar aturan-aturan Allah. La tadri la'alla Allah yuhdithu ba'da dzalika amra. Dalam masa iddah, makanya perempuan tidak boleh keluar rumah atau diusir daripada rumahnya, kecuali dia mengajarkan perbuatan zina dan seterusnya atau semisalnya. La tadri, la, engkau kan tidak tahu, dan tidak ada dalam pengetahuanmu yang terjadi setelah itu. Setelah lapihannya senjatanya talak, perempuan tidak boleh dikeluarkan setelah lagi masa iddah, dan perempuan tidak boleh keluar. Engkau tidak tahu siapapun engkaunya. Bisa jadi engkau jatuh kepada laki-laki. Bermula untuk Nabi Muhammad. La tadri, engkau kan tidak tahu. La'alla, bisa jadi, barangkali, boleh saja Allah nanti yuhdithu, akan mengadakan setelah itu suatu perkara lain.
babalik sehati, lunak sehati. Atau datang pikiran baru, pertimbang, ni kaji, dibalik, ditelukui, terlantangkan, cuma manggang. Ditelusuri, diranuang-ranuangkan, sama-sama suidah. Akhirnya damai balik, sulhu, itu lebih bagus. Itu makanya perempuan tetap masih di rumah suaminya. Bisa jadi sekian lama bukan lunak hati. Karena yang bolak-balik hati siapa? Allah. Muqallibal qulub. Yang membolak-balik hati adalah Allah. Sakari-kari hati, sajagang-jagang, satagang-tagang. Tidak mau dimasuki, kalau Allah berkehendak balik hati balik. Makanya setelah talak itu tetap situ, tetaplah berdoa kepada Allah mencari jalan yang terbaik, berikan jalan yang terbaik. La'alla, semoga Allah, atau barangkali Allah yuhditsu, akan mengadakan, menjadikan setelah demikian itu jatuh talak, dan selama iddah ada amra, ada perkara lain, urusan lain yang lebih bermanfaat, lebih berbeda selama masa iddah. Kira-kira itulah beberapa hal yang tidak panjang lebar kita jelaskan, karena kita tidak belajar fikih, kita belajar tafsirannya, tentang yang berkaitan dengan talak nikah, talak rujuk. Karena nudu NTR, P3 NTR, NTR itu nikah, talak dan rujuk. Lebih khusus semoga garis bawahi kita yang masih tinggal di kampung, kami yang tinggal di rumah mintuo. Aku harus harus berdalam-dalam memikir-mikirkan salah satunya, karena laki-laki tinggal rumah mentua, awak tinggal rumah orang, dan posisi awak di rumah awak. Aku kadang-kadang mau dijaga terjadi laki-laki tidak menjadi kepala rumah tangga utuh. Perempuan masih suka diatur oleh ibunya. Ini kalau rumah tangga tinggal itu masih ibunya. Laki-laki kembali disih, mau dipesong, mau dianjak, mau kerajo, mau duduk, mau tagak, masih susah. Sebut itu tidak rumahnya. Jadi pesan kita, kalau kita punya anak, suruhnya tagak surang. Kalian tagak surang, tidak mau siar. Lebih rencak begitu. Sebab orang cari anak gadis pak, dibawa dia apa? Dipangani lakinya tu tidak senang perasaan pak. Merasa itu kaji kita pergi kini. Sebelum itu Ustaz, kan mampu ada minggu yang lalu. Kenapa redaksinya di sini ya ayuhan nabi Ustaz? Biasa kan ada ya ayuhan nas, ya ayuhan rasul. Kenapa kepada ya ayuhan nabi seolah-olah nabi gua ekstrim, seolah-olah. Kenapa ya ayuhan nabi awal ayat Ustaz? Mungkin Ustaz minggu yang lalu mengalihkan, tapi karena gua nak hadir. Yo, Pak Jin adil lu. Namanya li ta'zim, untuk mengagungkan, membesarkan mulia Nabi. Karena beliaulah penanggung jawab. Nah, pemikiran seolah-olah kok kerajon Nabi, seolah-olah Ustaz. Ya, tunggu dulu. Oh iya. Mengagungkan Nabi. Nabi mengagungkan Nabi, sebab beliau yang bertanggung jawab untuk menyampaikan. Nabi, katakan kepada Pak Haji, katakan kan jamaah Pak Haji di, Pak Haji payahnya. Tapi Pak Haji harus mengatakan kepada jemaah. Karena beliau penanggung jawab. Beliau ditugaskan Allah menyampaikan risalah. Jadi ya ayuhan nabi. Ada satu ayat itu gara-gara beliau mencarikan Hafsah anak Umar bin Khattab, ayatnya lemah. Bukan beliau yang mencarikan Hafsah. Cuma beliau ada masalah dengan Hafsah biasa. Jadi kitab kepada Nabi, aduh ya Nabi, tapi yang tujuh bukan Nabi, cuma Nabi diperintah untuk menyampaikan. Hai Nabi, katakan kepada umatmu begini. Namanya dita'zim wa takrim. Mengagungkan, memuliakan, membesarkan. Kira-kira begitu. Jadi masih kurang puas sama Ustaz. Seolah-olah kok kerajon Nabi gitu Ustaz. Kan kece. Talak istri kerajon Nabi. Kenapa? Jadi ada redaksinya. Ini tidak harus puas Pak Haji tu. Tidak harus puas Pak Haji. Membaca dia supaya Pak Haji puas. Khitab lin Nabi, iko titahnya kepada Nabi. Tapi hukum berlaku umum.
Itu al-hukmu amun lahu wa li ummati. Hukumku berlaku umum untuk beliau ya sebagai peringatan, juga termasuk untuk umat. Disebutkan spesial seruan kepada Nabi ta'ziman lahu, untuk membesarkan mengagungkan Nabi, kama yuqalu li ra'isir qaum, sebagaimana dikatakan kepada pemimpin suatu kaum dan pembesar mereka, oi fulan, karajokan perintahkan mereka mengajukan kuat, engkau dan kaummu ini. Tu mengapa Pak Haji pembesar mau saji tanah jua. Maka khitab titah ditujukan ke Pak Haji mah. Tidak bisa langsung ke itulah aturan Allah yang harus kita teladani. Allah sendiri tidak boleh langsung main. Allah sendiri tidak langsung ke umat, langsung pakai SOP-nya itu. Contoh ambo penguasa di daerah Tanah Jua. Ambo tidak bisa langsung ke jamaah. SOP-nya begitu. Saya ketuanya sekolah sana, Pak Haji, engkau Pak Haji ya. Ini atau Pak Haji. Kan seolah kan Pak Haji yang melakukan. Nak ambo melakukan Pak Haji. Kan Pak Haji ketua sekolah. Tentang kau tak? Tak bisa langsung tak? Datang mau ke sekolah, mau jamaah begini, tak bisa ambil. Siapa Bu? Saya ketua sekolah Bu. Oh Pak Haji. Pak Haji. Oh Pak Haji. Pak Haji mau siapa kan? Pak Haji begini. Pak Haji sebagai kepala kaum harus menyampaikan ke masyarakat. Jadi khitab lil Pak Haji, tapi berlaku untuk Pak Haji umum. Karena Pak Haji yang menjadi untuk menghormati Pak Haji. Kalau ambo langsung mengecek jamaah tanpa Pak Haji siko, ambo namanya ndak bapak matang sawah, indak basaga, juga langsung sen orang. Nagari barajo, kaum pengulu. Sanang salah Pak Haji. Ini takzim. Atau langsung saya mau ke rumah Pak Haji Pak. Memerintah istri Pak Haji, memerintah anak cucu Pak Haji, memerintah anggota Pak Haji di kedai Pak Haji Pak. Di lalu lalang sana kedainya begitu. Ada yang takzim, memuliakan Pak Haji. Pesanan hati kira-kira. Subhanakallah wa hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.